teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku, Ajeng Rizky Anugrah di channel YouTube Dinar All in One. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ditemani Kak Nabila selaku Wakil Kepala Sekolah Rupin KSE UI tahun 2021-2022. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita kenalan dulu yuk sama Kak Nabila. Hai Kak, silahkan kenalan dulu yuk. Oke, halo Kak Ajeng, halo semuanya. Kenalin, aku Nabila Sevia, bisa dipanggil dengan Nabila. Aku dari jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2019 dari Universitas Indonesia. Nah, di Rupin ini aku diamanahkan untuk menjadi wakil kepala sekolah. Wah, keren banget ya. Ini bener-bener kuliah sambil organisasi dan organisasinya juga keren banget nih gitu. Tadi namanya adalah Rupin. Sebenarnya nih Kak, mungkin dari sebagian teman-teman kita ada yang udah tahu Rupin dan ada juga yang belum tahu Rupin. Mungkin Kak Nabila bisa jelasin dulu nih, sebenarnya apa sih Kak Rupin itu? Oke, Kak Ajeng. Jadi Rupin itu singkatan dari Rumah Pintar. Nah, dari singkatannya aja udah rumah pintar gitu kan ya. Nah, eh, pengertiannya tuh gini, Rupin ini merupakan bimbingan non-profit yang merupakan salah satu program kerja dari KSE UI. Jadi, secara singkatnya, Rupin ini tuh merupakan wadah bagi teman-teman SMA untuk mendapatkan tambahan belajar secara non-profit gitu ya, untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri, gitu Kak. Oh gitu, berarti ini tuh benar-benar gratis ya Kak? Nggak ada pungutan biaya apapun nih, pendaftaran gitu nggak ada pungutan biaya? Iya benar banget, dari pendaftaran pun udah nggak ada Wah, biaya gitu, sampai seterusnya. mantap, mantap, mantap. Dan aku penasaran sih, sebenarnya sejak kapan sih Kak Rupin ini tuh ada gitu, membantu teman-teman yang mungkin butuh bimbingan tambahan ya tadi yang Kakak bilang untuk persiapan kuliah. Nah, saat ini tuh lagi masa pendaftarannya Rupin Batch 12. Nah, dari namanya tuh Batch 12, yang mana artinya udah berdiri sejak 12 tahun yang lalu, dan sekarang itu tahun ke-12-nya gitu. Dan pastinya udah nyiptain lulusan yang dapat masuk perguruan tinggi yang mereka inginkan, dan bahkan kalau dilihat 12 tahun tuh pasti batch yang pertama tuh sekarang udah di tempat kerja yang mereka ingin-inginkan, seperti itu. Wah, Masya Allah, keren banget. Berarti ini Rupin ini salah satu bimbingan belajar gratis dan bahkan sekarang ini udah berjalan di tahun ke-12. Oh iya, Kak, ngomong-ngomong karena ini lagi COVID, Rupin ini tuh sebenarnya apakah bimbel online yang seperti di luar sana juga yang gratis atau offline nih, Kak? Oke. Nah, kalau ditanya online atau offline nih, sebenarnya kan pengennya offline ya, karena juga lebih kerasa gitu ngumpul-ngumpul bareng temen, kayak belajar bareng gitu. Tapi karena emang kondisinya seperti ini, untuk semester ini sih masih udah pasti online gitu Kak. Tapi kalau tahun depan mungkin bisa dipertimbangkan lagi, banyak pertimbangan gitu. Kalau misalnya kita kuliah offline mungkin ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan juga untuk hybrid seperti itu Kak. Wah, berarti ada peluang juga untuk offline ya. By the way, kalau untuk offline ini, emangnya Rupin itu belajarnya di mana sih, Kak? Apakah di dalam UI juga atau mungkin di mana gitu, Kak? Mungkin bisa sharing nih, kali aja ada yang pengen daftar dari mana. Iya, jadi kan Rupin itu kan di bawah Yayasan Karya Salemba 4 ya. Jadi KSE sendiri itu punya kesekretariatan. Nah, itu letaknya itu di Gang Kober, yang mana itu tuh letaknya deket banget sama UI. Jadi sekarang pun udah ada jembatan penyeberangan tuh, udah dari stasiun UI langsung nyebrang ke tempatnya, tinggal jalan dikit itu udah enak banget gitu jalannya. Jadi Gang Kober itu masih di Depok gitu. Wah, keren banget sih. Berarti emang bener-bener fasilitasnya udah oke ya, Kak ya. Dan aku tuh penasaran sih, Kak.
zaman sekarang ini kan udah banyak juga nih bimbel-bimbel yang gratis, online gitu, karena aku lihat di sosmed juga lumayan banyak. Sebenarnya apa sih, Kak, yang membedakan Rupin dengan bimbel-bimbel tersebut atau bimbel-bimbel lain? Apakah mungkin dari Kakak nih, Kakak sebagai orang yang melihatnya aja nih, Kak, kira-kira yang membedakannya itu apa sih, Kak? Oke, selama ini tuh aku pernah juga ya, sharing-sharing gitu sama bimbel-bimbel yang lain juga gitu. Yang paling kerasa itu kekeluargaannya gitu. Kayak di Rupin ini lebih kerasa, terus karena emang sering ketemu baik kalau sekarang online ya kita sering Zoom bareng seperti itu. Nah, selain itu juga kalau di tempat lain tuh hanya dikasih materi, materi, materi. Nah, sedangkan tuh kita tuh langsung belajar sama tutornya gitu, sama pengajarnya, bisa tatap layar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti itu nanti kalian bisa langsung nanya, jadi langsung tektok, nggak harus nunggu berapa lama gitu. Jadi kalian bisa langsung tanya. Nah, selain itu tuh kalian juga dimonitoring sama pengurus Rupinnya. Kayak kita ada tryout di mana nanti tuh ada laporan bulanan berupa rapor, dan di dalam rapor tersebut tuh juga ada hasil TO dan grafik TO yang mana kalian tuh bisa tahu nih posisi kalian itu di mana, dan apa sih yang harus kalian uh, kembangkan gitu untuk mempersiapkan UMPTN gitu. Oke, terus selain itu juga kita nggak cuma belajar gitu. Di dalamnya tuh ada kegiatan-kegiatan yang mana bermanfaat banget, kayak kita diberi informasi sama pengurus Rupin juga. Kita dikasih tahu penjurusan, misalnya kita mau rumpun ilmu kesehatan, kita bisa request nih, Kak, aku pengen ini dong, kasih tahu. Nanti bakal didatengin pembicara dari kakak UI atau bahkan dari universitas lain tuh bisa gitu. Jadi kayak informasi mengenai masa perkuliahan dan jurusan-jurusan, jadi kita lebih tahu dan lebih matang dalam mempersiapkan tujuan kita nanti di masa kuliah gitu, Kak. Wow, menarik banget ya, bener-bener fasilitasnya tuh nggak nanggung-nanggung ya, bukan cuman kasih belajar yang juga interaktif nih via Zoom, bukan cuman live-live yang lewat aplikasi atau apa, tapi ini bener-bener pakai Zoom yang interaksinya tuh bener-bener berasa banget ya, Kak, ya. Dan selain itu juga ada monitoringnya juga. Wah, hebat banget sih. Nah, sekarang nih aku penasaran nih, Kak, mungkin teman-teman yang nonton juga bakal penasaran. Sebenarnya gimana sih, Kak, caranya untuk jadi peserta Rupin Batch 12 yang tentunya akan berjalan di tahun ini? Dan apakah ada seleksinya atau gimana tuh, Kak? Silahkan Kak Nabila untuk sharing. Ya, jadi tuh kita bakal ada 3 tahapan seleksi, di mana sekarang itu sedang masa pendaftaran seleksi 1. Jadi kalian untuk ke tahap seleksi 2 dan 3 kalian harus melewatkan tahap 1 ini, yang mana itu isinya seleksi berkas. Kalian akan memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai persuratan, dan di situ juga ada esai-esai di mana kita bisa membaca dan menilai apakah kalian serius dalam belajar seperti itu. Nah, nanti ketika kalian sudah melewati tahap seleksi 1, kalian akan melewati tahap seleksi 2, di mana ada 2 poin di situ, ada seleksi wawancara dan seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulisnya itu berupa seperti tryout UTBK gitu. Dan seleksi wawancaranya kita lebih pendekatan internal kepada kalian untuk mengetahui lebih lebih jelas gitu tujuan kalian apa, maksud tujuan kalian di Rupin itu nanti ngapain aja. Jadi di situ kita melakukan pendekatan diri, dan setelah seleksi 2 itu kalian akan masuk ke tahap ketiga. Nah, di sini tuh kalian akan diberikan trial selama 1 minggu untuk belajar di Rupin. Jadi kalian ngerasain nih, sebelum yakin untuk jadi siswanya, kalian merasakan uh, selama seminggu itu, dan kalian akan langsung diajarkan seperti kegiatan belajar mengajar dan ditutup dengan tryout lagi. Jadi setelah itu kalau udah emang udah di ujung banget nih, udah pengumuman, nah kalian baru deh jadi siswa Rupin seperti itu. Wow, bener-bener lumayan banget nih ya, kayak apa namanya, dari seleksi-seleksinya dan memang sepertinya dicari yang memang benar-benar berusaha ini ya, Kak, ya?
Benar. Oke deh. Nah, mungkin tadi Kak Nabila bilang kalau misalnya saat ini nih sedang proses seleksi 1. Terus tadi juga aku sempat dikasih link nih sama Kak Nabila terkait, ketentuan berkas-berkas apa aja sih yang dibutuhin gitu. Aku coba share screen ya, Kak, nanti aku bakal tanya-tanya sekilas nih, kita bedah bedah apa nih, bedah syarat dan ketentuan. Kelihatan belum nih, Kak? Udah. Oh, ini jadi form pendaftaran Rupin Batch 12. Jadi nanti di sini bakal aku tampilin juga nih Kak, poster yang tadi Kakak kasih, nanti aku bakal edit di videonya juga. Ini nanti ada email, nama lengkap, tempat tanggal lahir, asal sekolah, jurusan. Kalau jurusan ini tuh sebenarnya kalau dari SMK tuh kira-kira gimana nih Kak? Ini kan hanya ada IPA dan IPS. Berarti apakah isi yang lain dengan jurusannya atau gimana tuh Kak? Iya, benar banget Kak Ajeng. Nanti teman-teman ini pencet yang lain, terus nanti bakal ada suruh nulis jurusan kalian bisa dituliskan di situ. Misalnya aku akuntansi, aku tulisnya akuntansi gitu ya Kak, berarti. Gak masalah kan Kak? Aku tetap Benar ada banget. kan? Nggak apa-apa banget, siapapun boleh daftar di sini. Oke. Ini gap year atau alumni. Berarti selama ini juga sebenarnya bisa ya Kak, kalau misalnya ada alumni pengen SBM lagi, dia boleh nih Kak buat ikutan rutin. Bisa banget. Jadi mau kelas 12 ataupun gap year bisa mencoba untuk seleksi ini. Sip. Tapi kalau misalnya mungkin bukan gap year, bisa di trip aja nggak apa-apa kan ya Kak? Oke. Iya, benar banget. Ini SBMPTN-nya, Saintek, susun campuran, alamat rumah, nomor telepon, Instagram lain, penghasilan orang tua. Ini jelas ya. Terus, oh ini ya, apakah bersedia jika Rupin diselenggarakan secara offline kalau misalnya nanti udah diizinkan oleh pemerintah ya Kak ya? Iya, benar banget. Sembari menunggu ya. Kita online terlebih dahulu. Oke, ini ada pengumpulan berkas. Oh, yang tadi Kak Nabila bilang, aku cek juga deh di atas. Ini ada ketentuan berkas batch 12. Mari kita lihat. Oke. Ya, Kak. Ini agak ini scan kartu pelajar. Ada teman-teman mungkin pernah nih, Kak Nabila. Sedih nggak pulaunya nih, teman-teman bisa rapor kalian dan nama sekolah kalian. Jadi kalian bisa nunjukin halaman depan rapot kalian gitu. Oke, sip. Berarti kelar nih ya masalah untuk scan kartu pelajar kalau misalnya mungkin ada yang hilang atau apa. Terus kartu keluarga aman, surat scan bukan perokok aktif, terus slip gaji atau keterangan penghasilan dari RT RW. Kalau atau ini berarti cukup salah satunya aja ya Kak ya? Nggak apa-apa kan? Atau Iya benar, karena menunjukkan gaji gitu. Jadi salah satu aja udah benar Kak Ajeng. Oke, ini ada surat komitmen, rapor semester 3 dan 4. Dan esai. Wah, esai ini benar-benar harus 300 sampai 500 KT kayak. Iya benar. Dan banyak ketentuannya yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Wah, ini benar-benar biar harus rapi ya teman-teman. Nulisnya ini udah dijelasin rinci sama kakak-kakak dari panitia Rupin. Berarti harus udahlah ini udah jelas banget nih. Kalau ada yang nanya, kayak individu gimana nih udah tulisannya, kelebihannya apa, kesibukannya apa, pengalamannya apa aja, prestasinya, sifatnya gimana. Sifat ini kira-kira nih bisa diisi seperti apa sih Kak? Mungkin Kak Nabila bisa kasih contoh? Iya, ini kayak aku sifatnya pekerja keras gitu. Nanti cerita ini apa sih yang menunjukin kamu bekerja keras? Misal, oh iya aku setiap pagi
aku harus bangun pagi, terus bantuin orang tua terlebih dahulu. Jadi aku baru bisa belajar gitu. Itu namanya pekerja keras. Mungkin yang lain ambisius gitu. Aku tiap pulang sekolah aku langsung belajar. Itu bisa ceritain. Jadi nggak cuma disebut, tapi bisa diceritain juga kenapa kamu bisa menyebut diri kamu itu seperti itu gitu. Oke, wah mantap banget nih, jelas banget lah pokoknya sama Kak Nabila ini. Cita-cita juga ditulis di sini, planning 5 tahun ke depan dan cita-cita di masa depan. Terus apa lagi nih, kondisi keluarga, beban tanggungannya misalnya ada berapa aja, terus keseharian keluarga dan menggambarkan tempat tinggal. Oke, ini baru esai apa nih? Esai kepribadian individu. Oh, berarti ada berapa esai sih, Kak? Aku Ada 2 esai. Oh, ini ya. Jadi ada esai diri sendiri dan keluarga, Oh, ada motivasi masuk perguruan tinggi gitu. Jadi oh, ada 2. oh ini ya. Oke, ini tetap ada ketentuan teknisnya, harus rapi ya, teman-teman. Ini udah Benar. dibikinin sama Kakak Rupinnya. Spasi kanan kiri, spasi 1,5, rata kanan kiri. Oh, dan poin-poinnya tuh harus mencakup ini ya, kayak PTN yang dituju itu apa. Iya. Nah, ini ada sertifikat prestasi nih, Kak. Kalau misalnya, setahu aku kan semua berkas di sini harus dikumpulin kan, Kak. Kalau misalnya mau lanjut ke tahap selanjutnya mungkin gitu kan. Tapi kalau misalnya sertifikat prestasi ini karena opsional, apakah nggak masalah kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang nggak ada nih, Kak, sertifikatnya gitu? Iya, nggak apa-apa banget teman-teman. Jadi kalau misalnya ada, ya lampirkan akan menjadi nilai plus, tapi kalau nggak ada, juga tidak akan mengurangi, tidak akan membedakan kalian dengan yang lain, seperti itu. Jadi, sertifikat prestasi ini juga bukan poin utama gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah risau, aduh aku nggak punya, nggak apa-apa. Yang penting yang wajib-wajib dikumpulin, komplit, dan itu udah pas banget gitu. Oke, sip-sip. Berarti, nah ini nih, semua berkas dijadikan satu file PDF. Berarti benar-benar tadi kita di sini ada, wait, mana ya? Tadi lo pencet. Oh, jadi Oh, satu file ini nanti dimasukin ke formulir pendaftarannya. Di mana nih? Di sini. Betul ya, Kak? ya, Jadi benar-benar betul sekali. harus satu file aja ya. Nggak bisa dipisah. Oke. Sip, 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 sip. Nih, kayak tadi aku lihat masih ada halaman selanjutnya. Mari kita cek. Oh, ini template surat. Tadi ada surat keterangan bukan perokok aktif, sampai dibuatin loh sama kakak panitianya. Iya, Terus, oh ini harus tanda tangan orang tua nih ya, kayak berarti ya orang tua atau walinya ya, kayak. iya bener bang. Jadi kalian kalau misalnya nanti masuk Rupin, orang tua juga tahu gitu. Ini ya surat komitmen, betul nggak nih Kak? Aku lihat di sini soalnya bersedia dan. Bener. Oke, wah surat rumah cerai dan surat penghasilan orang tua. Ini kalau misalnya orang tuanya nggak ada slip gaji ya Kak, berarti ya Kak? Iya, bener banget. Ya, ini harus ada tanda tangan RT dan tanda tangan RW. Tujuannya biar kredibel nih, biar apa ya, biar bisa dipertanggungjawabkan lah apa yang ditulis di sini. Betul begitu Kak Nabila nih, aku nebak nih. Bener banget, Kajang. Udah bener, paling benar. Oke deh, berarti udah kelar nih aku membedahnya nih udah sampai udah sampai habis 5 dari 5 dan sebenarnya ini dari ketentuan berkasnya meskipun kelihatannya agak banyak tapi ini bisa lah dikerjain beberapa hari sebenarnya dicicil-cicil aja nggak sih Kak Nabila? Tadi kita udah lihat nih Kak apa namanya syarat ketentuan untuk seleksi berkas seleksi 1 ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, untuk jangka waktunya sendiri, seleksi 1 tuh sampai kapan nih Kak? Oke, seksi 1 ini sampai 31 Oktober. Jadi teman-teman jangan sampai
lewatkan gitu ya. Jadi masih ada waktu buat mempersiapkan segala macam, terus ngisi esainya juga benar-benar sesuai keadaan gitu sih, masih ada waktu teman-teman. Oke deh Kak Nabila, terima kasih banyak banget nih udah sharing-sharing ke aku dan ke teman-teman semua tentang Rupin itu sendiri, terus keunggulannya juga, dan sampai gimana caranya bisa masuk Rupin. Nah, mungkin sebelum berakhir nih Kak, kita ada closing statement asik. Mungkin kalau Kak Nabila mungkin biasa nanya ke anak-anak Rupin nanti, kenapa kamu mau jadi anak Rupin? Sekarang aku nanya nih ke Kak Nabila, kenapa sih Kak teman-teman itu harus mendaftar Rupin KSEUI? Oke, kenapa hayo? Oke, jadi kenapa kalian harus daftar di Rupin KSEUI? Jadi kalian tuh akan mendapatkan banyak fasilitas, banyak kelebihan yang sudah aku sebutin tadi, banyak dari segi materi, pengajar yang berkompeten, lalu ada fasilitas, bahkan rasa suasana yang ada di dalam, bahkan jarang ditemui di bimbel-bimbel lain, jadi kayak keren banget gitu menurut aku, dan banyak teman-teman juga di sini juga kita sudah banyak melahirkan teman-teman yang masuk perguruan tinggi negeri juga. Jadi tunggu apa lagi, jangan sia-siain, waktunya masih banyak, dan ditunggu berkas masuk ke Rupinnya gitu teman-teman. Gitu aja dari aku, makasih banyak Kak Ajeng. Oke, Kak Nabila. Tuh ya teman-teman, tadi udah sebutin nih sama Kak Nabila, kenapa harus daftar Rupin dan oke, jawabannya bisa diterima. Oh iya Kak, kalau misalnya nih mereka pengen tahu Rupin lebih lanjut, mungkin bisa hubungi kemana nih Kak Nabila? Apakah ada sosmednya? Pasti ada dong. Sharing nih Kak. Ada dong, kalian bisa cari di Instagramnya, itu ada Rupin KSEUI, dan ada Twitternya sebenarnya, nanti kalian bisa kepoin, jadi masuk dulu ke IG Rupin, nanti di situ banyak informasi, dan di G-Formnya juga ada kontak personnya, di mana kalian kalau misalnya bingung, kalian bisa chat aja ke nama tersebut, nanti kalian bakal dibales dan akan dipermudah jika mengalami kesulitan. Oke, makasih banyak Kak Nabila atas waktunya. Benar-benar bermanfaat banget sesi sharing kita kali ini. Semoga Kak Nabila kuliahnya lancar, organisasinya lancar, dan pokoknya apapun yang Kak Nabila lakukan itu bisa bermanfaat bagi Kak Nabila sendiri ya, dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Kak Nabila. Bahagia selalu ya Kak Nabila. Semangat menebar kebaikan. Makasih banyak Kak Ajeng atas waktunya. Bahagia selalu Kak Ajeng. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.